Halo The Gunners, kembali lagi bareng Area The Gunners hari ini dengan hasil pertandingan Arsenal di Piala Liga Eropa. Ya, hasil pertandingan menghadapi Olympiakos di Emirates, skor 0-1 ya. Leg kedua ini di babak 16 besar Liga Eropa digelar Jumat dini hari ya. Tapi bagi Arsenal ini berakhir kurang memuaskan, tapi Arsenal walaupun kalah 0-1 secara agregat mereka bisa lolos ke babak perempat final. Asalnya mereka unggul secara agregat 3-2, mereka sudah menang di markas Yunani di leg pertama dengan skor 3-1, dan tentunya Arsenal ditunggu dengan beberapa klub yang juga lolos ke babak berikutnya. Spurs gagal guys, Tottenham Spurs gagal 3-2 juga agregat menghadapi Dinamo Zagreb. Oke, balik lagi ke Arsenal. Arsenal tentunya berusaha untuk menciptakan gol guys dan mengunci satu tempat untuk tim Arsenal di perempat final Liga Eropa. Tapi sayang, menurut gue banyak ketidakberuntungan dalam match itu. Oke. Tendangan yang terlalu ke atas ya. Oba tuh ada tendangannya sampai udah di depan kiper lah ya. Maksud gue ada gawang tuh gede banget, dia lempar, dia tembak tuh ke atas guys. Aduh, dia banyak yang meleset, yang nggak tepat sasaran, dan tembakannya juga kadang juga diblok oleh pemain atau mungkin kiper dari Olympiakos guys. Ya, salah satunya kalau yang gue lihat adalah di injury time babak pertama, usai menerima bola dari Bernard Ceballos, Angel Metro mencoba memberikan ancaman dengan melepaskan sepakan yang melengkung ke tiang jauh, namun bola bisa dihentikan, ditepis oleh kiper Olympiakos, Gio Cesar. Olympiakos juga tidak malu-malu menyerang, ya mereka all out lah. Meski laga ini dimainkan di markas Emirates Arsenal, meski begitu kedua klub juga sama-sama gagal mencetak gol di babak pertama, skor imbang 0-0. Pindah ke babak kedua ya, angin berembus lebih kencang ke arah Olympiakos. Babak kedua 6 menit setelah kick off mereka berhasil cetak gol lewat Youssef El Arabi dia lagi. Sepakannya sempat mengenai Gabriel Magalhaes di deflect. Ya, susah lah bagi Leno. Sebelum akhirnya dia lewat ke garis gawang yang dikawal oleh Bernardo 1-0. Arsenal langsung bereaksi guys dengan berusaha lebih keras lagi dalam memberikan tekanan demi mencetakkan satu gol tambahan pada pertandingan itu. Namun tidak ada yang terjadi sampai poin berakhir. Satu peluang dicoba oleh Arsenal lewat upaya Nicolas Pepe yang melepas tembakan yang sempat membentur Smith Rowe. Nah, ini salah satu sesuai yang gue bilang tadi ya, kurang beruntungnya Arsenal. Ya, Pepe nendang kena Smith Rowe, melambung tinggi di atas gawang. Menit 8 juga Arsenal mendapat peluang emas diawali umpan terobosan gemilang dari Martin Odegaard. Nicolas Pepe yang menjadi tujuan umpan dari Odegaard melepas tembakan rendah namun mengarah ke pelukan Sa. Aubameyang lagi-lagi dia menyia-nyiakan big chance ya, peluang baik. Ya, pada menit ke-80 dia penyerang asal Gabon itu berada di situasi 1 lawan 1 dengan Gio Cesar yang ini. Saya tembakannya mengarah ke sisi gawang, peluang itu terlewatkan. Dewi Fortuna berbalik mendukung Arsenal. Di balik menit ke-82, Gunners dipastikan unggul jumlah pemain. Setelah 100 pemain dari Olympiakos, Ousseynou Ba dia mendapat kartu kuning yang kedua. Dia nampak cukup frustasi ya guys, karena dia gagal menjaga Gabriel Martinelli sehingga dia harus menjatuhkan sang pemain dengan kasar. Arsenal pun semakin leluasa memberikan tekanan kepada lini belakang Olympiakos, tapi sayang sampai peluit panjang keunggulan 1-0 untuk Olympiakos bertahan. The Gunners kalah, tapi dia bisa
tetap menyatakan lolos untuk ke perempat final. Susunan pemain yang kemarin malam dimainkan oleh Arteta, mereka tetap memainkan 4-2-3-1, cuman nggak ada penyerang murni penyerang nomor 10-nya nggak ada, dan nomor 10 itu kayak dibebankan ke Dani Ceballos. 4-2-1, Bernardo di belakang, kiper, lalu di 4 back di depan kiper ada Hector Bellerin, Luis Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney. Bellerin di menit 82 diganti oleh Chambers. Lalu di tiga tengah ada Muhammad Elneny, Granit Xhaka, dan juga Denis Ceballos. Elneny masuk digantikan oleh Thomas Partey di menit 57, dan juga Denis Ceballos akhirnya digantikan oleh Martin Odegaard menjadi menit 57. Lalu di depan ada Emil Smith Rowe di kiri, ada Aubameyang di tengah, dan juga Nicolas Pepe. Dan Emil Smith Rowe diganti juga di menit 81 oleh Gabriel Martinelli. Lalu untuk Olympiakos 3-4-3, kipernya Sa. Lalu di belakang ada Sokratis, Ba, juga Olebas. Lalu di 4 ada Thanasis Adrotos, Envila kembali di tengah, lalu Kamara, dan juga Oleg Redbucic. Di depan ada Georgios Masauras, El Arabi, dan juga Konstantinos Fortounis. Fortounis diganti di menit 84 oleh Bocah Kalis. Lalu Georgios Masauras juga diganti di menit 3 oleh Lazar Razgulovic. Dan di belakang menit 62 Thanasis Adrotos digantikan di menit 2 oleh Bruma. Arsenal lolos, tapi harus berkaca Arsenal guys dengan kekalahan ini. Apakah Arsenal mampu mewujudkan ambisi mereka mendapatkan trofi di Liga Eropa? Jika hanya mengandalkan luck, keberuntungan, serta dengan fakta bahwa lawan di babak selanjutnya bakal lebih berat. Gue lihat ada Zagreb yang lain Tottenham, lalu ada United yang lain Milan, lalu ada Villarreal, Emery masih ada di sana, lalu ada Ajax juga main bagus guys. Lalu klub Spanyol satu lagi Granada gue juga gitu kenal. Lalu ada siapa lagi ya? Nggak tahu deh, lupa. Tapi dari kekalahan itu Arsenal cukup Arsenal harus mengakui semangat pantang menyerah dari Olympiakos. Datang dengan kekalahan 1-3 di leg pertama guys. Olympiakos dia nggak begitu aja dia bertahan menyerah tapi tim asal Yunani yang menunjukkan pantang menyerahnya dia sepanjang laga. Namun gol El Arabi itu tidak bisa membawa mereka dari kelolosan mereka ke babak berikutnya Liga Eropa. Lalu poin lain yang bisa kita lihat adalah Aubameyang dan Pepe terlihat kurang baik dalam match itu. Banyak nggak lucknya gitu loh. Walaupun Arsenal sukses mengalahkan Spurs tanpa diperkuat Auba dan Pepe, tapi gini keduanya sudah kembali di skuad. Namun Aubameyang dan Pepe justru dia gagal. Pepe masukkan karena Saka nggak bermain bagus, Auba menggantikan Lacazette yang biasanya juga di depan. Cenderung bermain buruk, dan mungkin menurut gue sih lebih nggak hoki lah nggak luck lah gitu. Lalu Ceballos yang dicoba sebagai pemain terbaru di Arsenal, usai dia menyingkirkan Ozil di lockdown tahun lalu, Arteta sempat mencari playmaker baru akhirnya dia mendapatkan Emil Smith Rowe di posisi tersebut. Kemudian datang juga Martin Odegaard yang diplot di sana, tapi Arteta sebenarnya punya pilihan lain sebagai Ceballos, tapi menurut gue gelandang itu kemarin sih tampil cukup cukup kerja keras tapi dalam membongkar kanan dari Olympiakos, tapi terlalu banyak berhasil sehingga menurut gue di kedua dia diganti.
Lalu menurutku juga yang bisa diambil juga dalam match itu, poinnya adalah Martinelli, dia kembali bermain bagus. Ya. Segala Oba yang belakangan ini lagi turun naik performanya, ya Arteta bisa juga mulai memberikan opportunity kepada Martinelli. Ya kayak match di lawan Olympiakos itu, Martinelli sebenarnya diturunkan di menit 81. Cukup merepotkan lah, dia merepotkan lini pertahanan Olympiakos. Ya Arsenal diasuh manajer Mikel Arteta mengakui anak asuhnya kalah dalam match ini. Ya Arsenal juga menjamu Olympiakos di babak 15 besar ini takluk 0-1 ya guys. Gol tunggal El Arabi di menit 51 membuat dia kalah, walaupun Arsenal tetap bisa melangkah ke laga babak perempat final laga Liga Eropa. Ya Arteta tidak mau cari alasan. Kekalahan dari Olympiakos terjadi beberapa hari setelah ia menang di derby London Utara melawan Spurs. Musim itu Arteta nggak mau kelelahan menjadikan alasan utama mereka kalah. Kami harus mengatur bagaimana kita main setiap hari. Dalam 3 hari kami juga harus mengatur pertandingan. Kami harus mengatur bagaimana bermain ketika masih bayi atau masih dalam keadaan 0-0 atau dalam keadaan tertinggal. Ini sepak bola dan saya tidak ingin alasan itu ada. Lalu saya juga akan mengatakan lagi, ini tidak mendekati level yang kami inginkan saat kami menguasai bola. Arteta juga mengatakan bahwa Arsenal masih belum konsisten dan dia berharap perbaikan dilakukan dengan timnya dan anak buahnya. Ya itu adalah level yang kami butuhkan, dan level itulah yang dibutuhkan di klub sepak bola ini. Itulah yang harus kami minta dari diri kami sendiri dan melakukannya. Dan sekali lagi, jika kami mau menang, maka kami akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya adalah kami kalah karena berbagai alasan dari kami sendiri. Tambah sekali dari itu kata Arteta guys. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan majunya Arsenal ke perempat final Liga Eropa. Thanks for watching.